Wa min malin yakunu alaihi azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab. Mal yakunu azaban. Bayangkan, harta jadi azab. Bukankah kita mencari harta ini sebagai penopang kehidupan kita? Bukankah harta itu sebagai salah satu faktor membuat kita jadi lebih berbahagia? Karena orang kalau sudah nggak punya duit, ya dia kebingungan. Subhanallah. Pernah kejadian, ya kita nih, kayaknya bukan anak, kayaknya semua kayak gitu tuh. Kalau lagi nggak punya duit, kita kadang-kadang tanya sama istri, kau nggak tahu siapa yang punya utang sama aku? Kita mulai cari-cari nih orang-orang yang punya utang sama kita. Karena Allah menyebut harta ini al-khair. Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu. Diwajibkan, diperintahkan bagi orang yang nazak, yang datang kematian kepada dia dan dia meninggalkan khair. Khair itu kebaikan. Allah menyebut harta itu kebaikan. Tapi ternyata ada harta yang jadi azab buat pencarinya. Ada harta yang jadi azab buat pemiliknya. Subhanallah. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengenaskan. Orang kaya diazab dengan hasil jerih payahnya. Orang punya harta, ya azab ya. Kita kadang-kadang anak merasakan azab tuh harta. Kadang-kala HP ketinggalan, Allahu Akbar kata dia. Mudah-mudahan ada HP-nya. Mulai kita terazab. Kadang-kala anak kita, ini anak rasakan bagaimana anak diazab sama harta kadang-kala. Anak yang namanya Yusuf pegang HP, lalu dia jatuhkan. Kita marah sama tuh anak. Ya Allah, anak itu nggak ngerti apa-apa. Ya Ustaz, HP-nya eman-eman. Ya Allah, eman-eman sama anak daripada HP itu. Jangan sampai HP itu jadi azab. Ada orang tua yang Masya Allah, ini cerita orang tua. Apakah ini sebuah permisalan atau cerita nyata Anda baca di sebuah buku? Ada seorang orang kaya yang punya mobil Mercy. Dia punya anak kecil. Anak kecil kan biasa gambar di tembok, apa. Si anak kecil ini nemu paku. Dia gambar tuh di mobil papanya. Gambar mobil, gambar apa. Itu digambar semua tuh. Lalu setelah dia gambar, dia panggil papanya. Papa, sini papa, lihat gambarku. Allah jemaah. Bagaimana orang tua akan marah nih orang tuanya. Dipukul nih tangan anak. Dua-duanya dipukul. Sampai biler. Akhirnya ya biasa panas anak itu, tangannya biler. Ternyata mau dibawa ke dokter, nggak usah ke dokter kata dia. Sampai berhari-hari ternyata membusuk tangannya. Dibawa ke dokter dan sama dokter dipotong tangannya. Itu sang ayah ketika datang, sang anak ngomong, ayah aku kepingin tanganku ayah. Syufu jamaah, kita lihat azab harta itu. Kadang-kala kita terazab dengan harta kita. Kita tidak bisa berkumpul dengan anak kita. Anak yang menjadi perhiasan dunia. Kita sibuk cari harta malam hari, meninggalkan negeri ini. Susah kita kumpul sama keluarga kita. Anak kadang-kala berpikir seharusnya orang kaya itu orang yang paling bahagia, yang bisa berkumpul dengan anaknya, yang bisa berduduk bersama istrinya, duduk sama mereka, sarapan bareng, makan malam bareng lagi sama mereka, ngajarin anak-anaknya, bermain sama anak-anaknya. Tapi ternyata ada orang yang diazab sama hartanya, dipisahkan dari kebahagiaan dia. Bukankah kau selama ini ingin punya anak? Dan nanti kau akan rasakan ketika anak-anak dewasa dan kau menjadi tua, anak-anak pergi meninggalkan engkau. Lalu kau mengatakan, ya Allah, kemana anak-anakku? Bukankah kau yang biasa meninggalkan mereka dahulunya? Gara-gara harta. Ada orang yang tidak bisa tidur gara-gara hartanya. Malam hari ketika pekerjanya tidur. Pekerjanya yang kerja sama dia tidur nyenyak, pagi segar. Tapi dia mikir. Apalagi yang punya utang riba. Allah tiap akhir bulan dia tersiksa dengan hartanya. Dia harus setoran macam-macam. Dia memang harus jadi harus jadi pekerjanya bank-bank konvensional, dia setoran sama mereka. Maka na'udzubillah jamaah. Ingat, kita udah bahas pada kesempatan sebelumnya. Jadilah orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Kau akan jadi orang paling kaya.
Jadi harta yang kau miliki tidak mengadabmu. Kau hidup nyaman dengan hartamu. Ni'mal malu salih fir rajulis salih. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Dan itu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Man ruzika kafafan, kata Nabi SAW, orang itu orang yang sangat beruntung ketika dikasih kecukupan. Cukup, merasa cukup. Ada orang yang pas-pasan hidupnya. Yang alhamdulillah Ustaz, anak pas-pasan hidupnya Ustaz, alhamdulillah. Pas kepingin umroh ada rizkinya, berangkat umroh tuh. Anak ketemu sama orang itu. Pas kepingin mobil ada rizkinya. Jadi pas-pasan semua, dia tidak numpuk harta, enggak pas. Ya udah pas cuma untuk itu alhamdulillah. Tapi ada orang tadi yang tersiksa dengan tumpukan hartanya, tersiksa dengan tumpukan hartanya. Barakallah.